Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Bukan selamat pagi. Selamat sore. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih buat liturgos yang baru. Dengan luar biasa Tuhan boleh pakai. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Sudah dapat ya semua ya? Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 9 sudah dapat? Yang tidak bawa kitab silakan menghafal sendiri ya. Mari kita baca dan menghafal berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sampai mendekati gunung Gembala, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu aku turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bersama-sama, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari apa? Hari dari apa? Hari Syabat. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita hari ini apa? Lupa. Maukah engkau sembuh? Apakah semua kita mau sembuh? Mungkin saudara melihat saya dan berkata, "Pak, emangnya saya sakit apa?" Nah gitu ya. Tapi ketika flyernya ditampilkan di Facebook, ada yang sudah berteriak, "Aku mau sembuh Pak Pendeta." Gitu ya. Saudara lihat ya. Jadi ternyata pertanyaan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk juga orang-orang lain, baik yang ada di Aichi, di Tokyo, dan beberapa tempat yang mengaku mereka sakit. Nah, gitu ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya melihat pertanyaan Tuhan pada ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Maukah engkau sembuh?" Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah logis ketika Tuhan bilang sama orang yang sakit lumpuh berapa tahun? Sakit berapa tahun? 38 tahun. Artinya, orang itu hidupnya sebagian besar itu dengan penyakit yang dia derita. Tapi di tengah-tengah kondisi itu, dia datang ke Serambi Salomo, dan semua orang yang ada di Serambi Salomo adalah orang-orang yang mengalami sakit. Dan ketika Yesus datang ke sana, pasti Yesus tahu bahwa kebutuhan orang-orang itu adalah kesembuhan. Nah, ketika Yesus datang ke tempat itu, kemudian bertanya kepada orang ini yang mengalami sakit 38 tahun ini dengan pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Maka pertanyaan itu logis apa tidak? Mengapa saya katakan demikian? Karena seumpama kita ini yang sakit pergi ke dokter, ke rumah sakit, kita bertemu dengan dokter, kemudian dokter bilang sama kita, "Maukah kau sembuh?" Kita mungkin bilang, "Dokter lagi hang." Mengapa demikian? Kalau saya nggak sembuh, tidak mungkin saya datang ke rumah sakit.
Kalau saya tidak sembuh, tidak mungkin saya cari dokter. Kalau saya tidak punya tujuan untuk sembuh, untuk apa saya datang cari obat? Betul ya? Jadi di sini pertanyaan Tuhan ini adalah pertanyaan yang kelihatannya tidak logis. Mengapa? Karena pada saat itu orang-orang sakit semuanya, dan mereka datang ke sana karena mereka tahu di sana ada kesembuhan, dan kesembuhan itu hanya dengan satu cara. Ketika kolam air itu bergoncang, siapa yang duluan ke sana, maka dia akan meraih kesembuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seandainya kalau saudara dan saya berpikir bahwa pertanyaan Tuhan ini tidak logis, kalau tidak logis, apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berpengetahuan? Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan maha tahu? Maka dia tidak tahu bahwa orang-orang ini membutuhkan kesembuhan. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak rasional atau tidak berpengetahuan, sehingga dia menanyakan sesuatu yang kelihatannya tidak logis? Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengetahuan. Maka dia mencipta dunia ini hanya dengan firman-Nya. Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa? Amsal 1 ayat 7. Siapa pendetanya? Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Tidak mau melihat saya toh? Iya, kecuali ibu lah sudah tahu ibu itu, karena setiap pagi anak-anak pergi sekolah harus hafal itu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya belum suruh buka Alkitab, ada yang sudah buka masalahnya. Jadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau permulaan pengetahuan takut akan Tuhan, berarti Tuhan sumber pengetahuan. Betul ya? Kalau demikian Tuhan seharusnya tahu. Logis. Tapi mengapa dia bertanya demikian? Ketika dia bertanya demikian, sebenarnya memberikan beberapa pengertian bagi kita. Pengertian yang pertama yang bisa kita lihat di sini dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang ini, maka apa jawaban orang itu kepada Tuhan Yesus? Kita lihat ayat 7. Mari baca sama-sama, yang pingsan bangun. Mari, ayat 7, 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah pertanyaan Tuhan Yesus ini sebenarnya memberikan satu indikasi yang pertama bagi orang yang sakit 38 tahun, yaitu yang pertama adalah matanya dialihkan dari kolam itu, dialihkannya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua orang yang sakit pada saat itu, mereka tidak tahu kapan kolam itu goncang. Betul? Mereka tidak tahu kapan air kolam itu goncang. Maka otomatis tiap-tiap detik mata mereka harus lihat kolam itu. Kalau mereka meleng sedikit, pas meleng kemudian goyang, yang lain pasti duluan. Betul ya? Maka otomatis selama 38 tahun matanya terus tertuju kepada kolam itu. Lihat terus kepada kolam itu. Pengharapannya ditaruh pada kolam itu. Tujuannya ditaruh pada kolam itu. Sasarannya ditaruh pada kolam itu. Maka dengan demikian matanya hanya tertuju kepada kolam itu. Dan dia tidak lagi melihat bahwa sebenarnya ada pertolongan yang lain. Betul? Dia hanya punya pikiran pertolongan itu hanya daripada kolam itu. Maka matanya hanya tertuju kepada kolam itu. Karena di sanalah pengharapannya. Tapi ketika Yesus hadir dan Yesus datang menyapa dia, maukah engkau sembuh? Mau tidak mau, dia meringkan matanya untuk memandang Yesus yang berbicara kepadanya. Maka ketika dia memandang Yesus, otomatis pada saat itu seketika dia tidak lagi melihat kolam itu sebagai sasaran dan tujuannya, tetapi dia melihat kepada Yesus, dan di sana otomatis ada pengharapan yang baru yang dia dapatkan di sana. Apa poin yang pertama yang kita lihat di sini dari bagian ini? Ketika Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Poin yang pertama yang kita dapatkan adalah kadang ketika kita punya masalah dan kita punya pergumulan, kadang mata kita hanya melihat pada strategi kita. Kadang mata kita hanya melihat kepada apa yang kita pikirkan, solusi yang kita mau cari dengan cara kita sendiri. Dan di sana kita hanya mengharapkan daripada cara itu sendiri. Padahal kita lupa Tuhan punya cara yang lain. Dan kadang Tuhan mengingatkan kita untuk beralih kepada
dari strategi kita dan beralih kepada kehidupan yang memandang kepada Tuhan. Maka kadang-kadang kalau kita hanya mengharapkan satu jalan dari cara pikir kita, ujung-ujungnya kita mentok. Kenapa? Mari kita perhatikan. Apakah hanya satu macam orang yang berpenyakit di situ atau ada beberapa orang penyakit di situ? Kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Pertanyaan saya, kira-kira dengan beberapa macam orang di sini yang berpenyakit, kira-kira orang-orang mana yang sepertinya tidak punya pengharapan di sini? Karena di sana dikatakan ada orang apa? Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Kira-kira di antara 3 jenis ini, kira-kira orang mana yang sepertinya pengharapannya kecil? Orang lumpuh bukan? Buta dia masih bergerak, mau taplak sana dia ke sana lagi toh. Betul ya? Yang timpang ya, dia masih bisa beranjak, betul. Tapi orang lumpuh bagaimana? Mau seorang begini dia sudah duluan. Maka saya mau katakan buat kita, kalau matanya hanya terus melihat hal tersebut, maka saya katakan orang lumpuh ini adalah orang yang pasti ujung-ujungnya putus asa. Seandainya kalau di sana hanya 5 orang ya, 5 orang, maka contohnya saja 2 orang buta, 2 orang timpang, 1 orang lumpuh. Maka kalau orang timpang itu pasti orang timpang masuk duluan, betul? Betul ya? Karena dia sudah tahu sasaran. Timpang pun pasti sudah tahu sasaran. Yang kedua pasti orang buta. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang lumpuh. Kalau orang buta sudah selesai, orang timpang sudah selesai, tinggal saja si lumpuh. Masih ada pengharapan. Tapi dalam konteks ini, banyak sekali orang-orang pada saat itu dan berbagai penyakit pada saat itu. Maka bagi orang lumpuh tidak lagi ada jalan keluar. Pasti tidak ada lagi jalan keluar. Maka ujung-ujungnya putus asa. Tapi saudaraku, mari kita boleh melihat. Ketika kita mengandalkan satu cara saja dalam hidup ini, dan kita memandang terus cara itu dengan cara kita, ujungnya adalah kita putus asa. Mengapa Pak Sumi seringkali mengatakan satu hari di Tokyo 9 orang, pasti orang Jepang pasti buang diri di rel kereta. Hanya satu, mereka berusaha mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar dengan strategi mereka, dengan tujuan mereka. Tapi kita bersyukur ketika kita punya masalah, kita masih punya Tuhan dan kita memandang kepada Tuhan. Amin itu. Maka orang seringkali mengatakan, ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur menjadi orang percaya. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup dalam keputusasaan. Orang ini sebenarnya dia mengalami pergumulan itu. Dan mungkin dia sudah ada di atas, di ujung daripada keputusasaan itu. Tapi kita melihat di tengah-tengah kondisi itu, Yesus datang untuk mengalihkan pandangannya dari kolam itu kepada Tuhan. Hal yang kedua, dari teks ini kita bisa memahami hal yang kedua adalah ketika Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tuhan mau supaya dia membukakan isi hatinya kepada Tuhan. Betul ya? Ketika Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tuhan mau mengalami sentuhan langsung dengan orang ini. Dengan orang lumpuh ini, dan di dalam sentuhan itu, Tuhan mau supaya dia membukakan pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa kalimatnya ini? Kecewa, bukan? Kecewa. Karena di sini bukan berarti dia tidak usaha, dia usaha. Tapi dia mengharapkan orang lain mengangkat dia untuk turun ke sana. Dan ketika dia mengungkapkan itu, bisa saja dia kalimat itu sebenarnya kalimat yang mengatakan, kalau begitu kau tolong saya lah, kau lah orang itu yang tolong angkat saya ke situ. Betul. Tapi juga kalimat itu adalah kalimat kekecewaan.
Kalau betul kalimat itu kekecewaan, maka 38 tahun orang ini hidup dalam kekecewaan. Karena ketika dia berjuang ke sana, sudah ada orang yang mendului dia. Maka otomatis hidupnya penuh dengan kekalahan. Hidupnya penuh dengan kekecewaan. Karena dia tidak pernah berhasil menjadi orang nomor satu. Saudara, dari bagian ini kita belajar satu hal. Kita harus jujur bahwa kadang kita juga hidup dalam kekecewaan. Oleh karena apa? Namanya manusia, pasti kita punya pengharapan. Dan ketika pengharapan itu tidak tercapai, pasti di sana adalah kecewa kita, bukan? Saya tidak tahu sudah berapa kali Pak Kris kecewa sama saya. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudaraku Charles kecewa sama saya. Ataukah saya tidak tahu sudah berapa kali Bu Regian kecewa sama orang lain. Betul? Tidak pernah sih. Buktinya liturgosnya lancar gitu kan. Ya, saya tidak tahu Dewi Kasinta Kasapa kita semua yang ada di sini sudah berapa kali kecewa. Tapi saya percaya pasti kita mengalami namanya kecewa itu. Tapi saudaraku, kita melihat Tuhan kita mau supaya membuka dirinya. Kita datang sama dia. Kalau kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada manusia, dan di sana kita merindukan supaya ada jalan keluar, saya mau katakan belum tentu manusia memberikan jalan keluar buat kita. Belum tentu manusia mau mendengar keluhan kita. Belum tentu manusia mau mengerti keluhan kita. Betul. Bahkan bisa saja keluhan kita bisa menjadi rahasia umum ketika kita menyampaikan kepada manusia. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita katakan, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku mengalami ini, Tuhan aku putus cinta, Tuhan aku gagal, Tuhan aku kecewa. Saya mau tanya, Tuhan nolak apa enggak? No. Di sini orang ini membukakan kekecewaannya di hadapan Tuhan. Aku tidak berhasil Tuhan. Aku sudah berusaha. Aku senantiasa gagal, terus gagal. Aku tidak tahu bagaimana supaya bisa berhasil. Tapi saudaraku, dia menumpahkan alamat kekecewaan yang tepat, yaitu kepada Tuhan sendiri. Saya sebagai manusia, sebagai gembala, walaupun saya sebagai gembala, saya manusia, saya tidak tahu sejauh mana pergumulanmu. Saya tidak tahu sejauh mana beban hidupmu. Saya tidak tahu sejauh mana tekanan hidupmu. Tapi saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa mata Tuhan tidak kurang tajam, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar keluhan kita, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan Alkitab mengatakan, Dia adalah penjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Dia senantiasa bersedia mendengar keluhan-keluhan kita. Dia bersedia mendengarkan setiap rintihan hati kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Maka saudaraku, kalau saudara dan saya punya pergumulan dan masalah, kita punya Tuhan yang hidup, sampaikan kepada dia. Sampaikan pada dia. Karena dia lebih peduli hidup kita daripada kita peduli hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita daripada kita tahu kebutuhan kita. Dan dia tahu masa depan yang terbaik buat kita. Maka hal yang kedua, ketika Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tidak hanya memalingkan muka orang ini dari kolam itu melihat kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah Tuhan mau bersentuhan langsung dengan orang ini. Untuk orang ini boleh membukakan kekecewaannya di hadapan Tuhan. Dan jujur, sadar atau tidak, kita namanya manusia tidak selamanya kita menang. Tapi ada saatnya di mana kita kalah. Tapi kekalahan itulah sebagai bukti kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan yang tidak pernah kalah itu. Maka di sanalah dia menjadi tempat bergantung bagi kita. Hal selanjutnya, ketika kita melihat poin ini, bahwa dia harus memandang pada Tuhan, dia harus mengungkapkan kekecewaannya sama Tuhan, kita dapat mengerti langkah selanjutnya adalah, apakah Tuhan menyembuhkan dia melalui kolam itu? Mari kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama
1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menyembuhkan dia melalui kolam itu. Tapi Yesus memberikan satu kesembuhan dengan cara yang tidak pernah dipikirkan. Dengan cara yang tidak seperti biasanya. Karena biasanya harus lewat kolam itu. Tapi Tuhan memberikan satu cara kesembuhan yang berbeda. Yaitu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Kesembuhan melalui kolam itu dari Tuhan apa tidak? Itu pasti dari Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang pada saat itu yang hadir di situ adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sangat setia dengan hukum Taurat. Orang Yahudi setia dengan Allah Yahweh. Maka otomatis mereka tidak akan mungkin mengikuti sesuatu yang bukan ajaran daripada Yahweh sendiri. Tuhan kasih anugerahnya melalui hal itu. Tetapi mari kita melihat. Tuhan punya cara, tidak hanya satu-satunya cara itu. Tapi Tuhan punya banyak cara dalam hidup kita. Maka kadang apapun yang kita pikirkan dengan cara itu, belum tentu bagi Tuhan itu caranya. Karena Tuhan punya cara yang lain. Maka bagian yang lain Paulus mengatakan apa? Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita pintakan dan apa yang kita doakan. Artinya dia punya cara yang lain untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Ada seorang misionaris dari Swiss. Dia melayani di Kalimantan Barat. Dia akhirnya kawin sama orang Dayak. Dia wanita, kemudian kawin sama suaminya orang Dayak. Dan akhirnya mereka setia melayani Tuhan dan dia mendapatkan support donatur dari Swiss. Nah, apa yang terjadi? Suatu ketika dia tidak mendapatkan kiriman bantuan dari donatur dari Swiss dan mereka sangat bergumul oleh karena mereka hanya bergantung pada donatur tersebut dan suaminya pun fokus untuk melayani, dia juga fokus untuk melayani di Kalimantan Barat. Suatu kali mereka bersama dengan anak-anak, dia punya 2 anak. Mereka kekurangan bahan makanan dan juga mereka kekurangan uang. Karena padahal pada saat itu mereka harus dari pedalaman, itu daerah Sintang masuk ke dalamnya, mereka harus ikut konferensi misi yang sama dengan yang dimiliki oleh ibu ini, itu di Pontianak. Nah, mereka tidak punya uang karena pada saat itu, saudaraku, pada tahun 70-an itu, biasanya biaya perjalanan dari daerah Sintang ke Pontianak itu memakan biaya yang sangat besar. Karena jalan darat itu begitu sulit sehingga mereka harus pakai kapal, orang Dayak bilang kapal kotok. Itu bayarnya mahal itu. Bagaimana cara dapat uang? Dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, gerakan misi saya, gerakan para donatur saya, gerakan gereja-gereja yang ada di Swiss yang mendukung saya, supaya mereka mengirimkan uang pada saya, supaya saya pakai itu untuk bisa mengikuti konferensi misi di Pontianak. Apa yang terjadi? Nunggu gak datang-datang. Kemudian tinggal hanya 1 minggu lagi, dia harus membuat apa itu, ikut mendaftar supaya dia bisa didaftarkan untuk masuk di dalam konferensi tersebut, mengikuti konferensi tersebut. Hari Minggu ibadah, selesai ibadah dia berpikir pasti ada kiriman. Ternyata tidak datang kirim. Besok pagi-paginya dia bangun. Suaminya sudah bangun duluan, pergi berdoa. Kemudian dia bangun, dia kaget luar biasa. Di bawah kolongnya ada ular besar sekali yang bergulung-gulung di bawah kolong tempat tidur. Nah, saudara, kalau pergi ke rumahnya orang Kalimantan itu, Kalimantan Barat, itu tempat tidurnya tidak langsung mepet dengan tanah, tapi ada jaraknya. Dan di bawahnya ini, kok di bawah apa itu, rumah itu di bawahnya ada kolong kosong lagi, tapi di situ akhirnya dibikin pagar dan di situ tempat makan babi. Jadi babinya ada di bawah, dipelihara di sana. Maka kalau sakit perutnya tinggal hanya jongkok. Begitu ya. Ketika dia bangun, ada ular besar sekali ada di bawahnya. Dia loncat turun, dia bilang, Tuhan tolong. Dia ketakutan luar biasa. Akhirnya dia panggil suaminya datang. Ketika suaminya datang, suaminya bilang, puji Tuhan, berkat Tuhan, katanya.
Ibu ini ketakutan luar biasa. Kenapa kau bilang keberkat Tuhan? Suaminya pergi tangkap ekor ular yang besar ini. Dan akhirnya dia ikat kepala ular ini. Tidak tahu bagaimana dipegangnya. Dia ikat kepala ular ini dan akhirnya diikat dengan tiang tempat tidur tersebut. Kemudian dia gorok. Kulitnya kulitin, dagingnya dijual. Kulitnya pun dijual. Biayanya itu cukup buat kehidupan mereka. Jadi bagi ibu ini, wabuna ini, masalah ini. Tapi ternyata itu cara Tuhan yang tidak pernah dipikirkan. Karena suaminya orang Dayak. Orang Dayak kalau lihat itu ular, itu makanan paling enak. Maka di sini kita melihat, itu jawaban Tuhan tidak selalunya sama seperti yang maka mari kita boleh belajar satu hal. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita dalam hidup kita. Sehingga jangan kita sempitkan cara pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, yang terakhir dalam poin ini. Tidak hanya mata kita tertuju pada Tuhan. Tidak hanya Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengeluarkan akan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya Tuhan membawa kita untuk melihat. Walau kita memandang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tapi hal yang terakhir yang kita lihat di sini. Mari kita lihat ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Nah, di sini kita melihat ada pernyataan kecil di bawahnya. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, itu pergumulan. Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya kalimat yang di bawah itu ditaruh di situ? Apa hubungannya gitu loh? Begitu ya? Padahal kalau kita perhatikan, nggak ada hubungan sebenarnya antara itu dengan yang di atas itu. Kalau kita tidak mengerti konteksnya. Tapi konteksnya ditambahin di situ. Supaya kita mengerti satu hal. Tuhan butuh ketaatan. Dan kita harus memprioritaskan Tuhan. Mengapa? Karena di sana pada saat itu Tuhan memberikan firman untuk dia mengangkat tilam dan berjalan. Tetapi selanjutnya ada hadangan yang dia harus perhatikan. Hari itu adalah hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Sabat adalah hari perhentian. Sabat adalah hari di mana tidak boleh kerja. Sabat di mana tidak boleh mengangkat barang besar, barang berat. Dan menurut mereka, kalau kita mengangkat satu barang yang beratnya lebih daripada satu jarum jahit, maka itu adalah dosa. Angkat tilam. Tilam kecil atau besar? Besar. Artinya bahwa ketika dia angkat tilam itu dan dia angkat, kemudian dia jalan, dia sedang melanggar hukum Taurat. Maka ketika dia melanggar hukum Taurat, hukumannya apa? Dilontari dengan batu sampai mati. Saudaraku, di sini ada pilihan. Taat sama firman Tuhan atau taat pada aturan adat istiadat itu. Karena apa? Rincian tentang angkat barang berat seberat satu jarum jahit itu bukan ketentuan dalam Taurat Tuhan. Itu perincian yang dibuat oleh rabi supaya mereka kelihatan rohani dibanding dengan orang lain. Jadi itu sebenarnya bukan Taurat, tapi itu penafsiran-penafsiran yang ditambahkan supaya menyulitkan orang lain dan kelihatan mereka yang lebih suci. Nah, saudaraku, di situ ada pilihan, ada konsekuensi. Mau berdiri, mau sembuh, ataukah untuk apa sembuh tapi ujungnya nanti dirajam dengan batu sampai mati. Pertanyaan saya, kalau Pak Kris dihadapkan dengan ini, pilih yang mana? Ini PA sekaligus ini. Pilih sembuh. Tapi ujungnya dirajam juga, mati juga. Betul toh? Mau pilih yang mana? Ini dilema bukan? Tapi Tuhan tuntut satu hal. Ketaatan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Maria bagaimana? Tuhan bilang kalau dapat kasih karunia. Kasih karunia apa? Punya anak sebelum punya suami. Pergumulan atau berkat? Karena kalau punya anak sebelum punya suami, itu orang menganggap perzinahan. Dan itu dilontari dengan batu sampai mati dalam tuntutan hukum Taurat. Pilih mana? Tapi saudaraku, mari kita melihat kecenderungan kita tidak berpihak pada Tuhan karena kita takut dengan konsekuensi. Tapi bagaimana dengan orang ini? Dia lebih taat sama Tuhan. Tuhan bilang angkat tilam, angkat tilam. Dan ketika dia angkat tilam, dia mengalami kesembuhan.
dan dia mengalami kesembuhan di sana. Maka taat sama Tuhan. Saya mau katakan ini kepada saudara-saudaraku yang bekerja dan secara khusus buat Mora sama Rere betul ya. Siapa? Iga saya lupa lagi. Mora, Iga sama Nia, maaf saya lupa namanya. Saudara akan masuk di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Di sana akan ada pilihan. Hari Minggu kerja atau hari Minggu bekerja. Beribadah. Betul? Tapi saya mau katakan, kalian harus berikan satu prinsip ketika masuk. Harus tekaskan bahwa kami punya identitas dan kami punya jati diri sebagai orang Kristen. Hari Minggu adalah sebuah keharusan bagi kami untuk beribadah. Dan otomatis itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketaatan kepada Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Dan kita melihat banyak sekali teman-teman perawat, mereka tidak bisa beribadah karena mereka tidak pernah punya pilihan untuk memberikan sebuah ketegasan bahwa kami adalah orang percaya. Kalian harus memberikan ketegasan itu ketika saudara masuk ke dalam tanggung jawab yang baik. Jangan sampai iman kita ditolerir. Jangan sampai jati diri kita ditolerir. Jangan sampai ketaatan kita ditolerir dengan hal-hal yang bersifat keduniawian atau kesementaraan. Tapi kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang sejati. Orang ini tidak takut mati karena dia tahu taat kepada Tuhan adalah prioritas utama di dalam hidupnya. Taat pada firman Tuhan adalah sesuatu prioritas utama dalam hidupnya. Maka konsekuensi apapun juga dia tetap taat sama Tuhan. Amin itu. Dan juga saudara-saudaraku, ya mungkin nanti Sinta Dewi harapan bisa diperpanjang gitu ya. Iya. Tapi kalau pulang ke Indonesia pun tetap pegang jati diri. Walaupun ada FPI bajanggut sana sini, ya tetap harus punya jati diri. Kalau ada yang datang, aku punya kekayaan, aku punya jabatan, sudah kau sama saya saja. Pasti semuanya enak-enak, betul ya? Tapi saya mau katakan, jangan jual Tuhan hanya karena cinta. Iya? Ya saudara kecerdas? Iya. Ngelas. Saya maksudnya bukan cinta itu, sudah lewat itu. Ya, ini berkaitan dengan pekerjaan juga. Harus jadikan itu menjadi patokan hati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang harus kita sembah. Itu prinsip penting. Masalah konsekuensi biarkan Tuhan yang berkarya. Amin itu. Tapi kita harus taat sama Tuhan. Kebanyakan kita takut konsekuensi, maka kita takut ambil keputusan. Tapi kalau kita berani ambil keputusan, Tuhan yang berperan ganti kita di depan. Maka saya percaya, kalau Maria tidak dilontari dengan batu sampai mati, itu karena karya Tuhan. Maka saya percaya, kalau saudara ambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan, Tuhan yang berperkara di depan, saudara tidak akan mungkin dipecat, saudara tidak akan mungkin dibuang, karena tangan Tuhan tetap menopang hidup kita. Amin itu. Maka terus utamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri setia dengan orang yang taat kepadanya, setia dengan orang yang mengutamakannya. Karena Tuhan tidak akan pernah membuang umat dan biji matanya. Maka poin yang terakhir ini membawa kita sadar atau tidak, mengikut Tuhan membutuhkan ketaatan, tapi ketaatan yang sungguh itu harus berisiko bagi jiwa kita. Tetapi ketika kita taat sama Tuhan, semua risiko itu Tuhan akan bekerja untuk menghilangkan di depan kita, dan kita melihat bagaimana Tuhan berperkara secara luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita. 4 hal penting. Pandang terus sama Tuhan. Amin itu? Pandang terus sama Tuhan. Ungkapkan semua pergumulan kita sama Tuhan karena Dia senantiasa mendengar. Yang ketiga apa? Masih ingat? Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Yang keempat, taat sama Tuhan. Maka Tuhan akan berperkara di depan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Jemaat yang kekasih, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini.